Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk membahas tentang review soal yang kayak kemarin. Nah, jadi sambungannya ya, kemarin kita bahas tentang soal SBMPTN, hari ini kita bahas tentang soal UN-UN-nya. Saya akan share screen dulu untuk mulai pembelajaran kita. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas tentang soal SBMPTN ya. Jadi hari ini indikator kita adalah membahas tentang soal-soal UN tentang kimia unsur, yaitu ada gas mulia, ada unsur halogen, alkali tanah, unsur periode ketiga, dan unsur periode keempat atau logam transisi. Nah, ini kita sudah bahas kemarin. Nah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama di soal UN ya. Jadi soalnya yang pertama dikatakan unsur gas mulia sebagai hasil peluruhan dari unsur radium adalah. Nah, jadi unsur gas mulia yang radioaktif. Siapa unsur gas mulia yang radioaktif? Siapa? Xenon, Miss. Siapa, Nak? Aulia? Amanda? Xenon, Miss. Iya. Radon, Miss. Radon. Iya kan, Nak? Iya, HENE-ARKR-XERN. Jadi unsur yang terakhir yaitu si radon itu adalah unsur radioaktif, hasil dari peluruhan unsur radium. Maka jawabannya itu adalah E. Ya, tadi ingat ya. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Unsur gas mulia yang memiliki kelimpahan terbanyak di alam adalah, masih ingat nggak unsur gas mulia yang banyak di alam? Siapa, mana? Ada siapa? Miss. Siapa, Nak? Helium. Iya, helium. Terbanyak di mana dia? Di udara ya? Jadi Iya, terbanyak Miss, di ruang udara angkasa juga banyak. helium. Benar. Jawabannya adalah E juga. Ya, ini masih gampang. Lanjut untuk nomor selanjutnya. Nah, nomor selanjutnya katanya unsur yang paling stabil. Nah, ingat, kestabilan unsur bisa kita lihat dari harga energi ionisasinya. Semakin besar harga ionisasi, artinya unsur itu juga semakin stabil. Kenapa? Akan semakin sulit dia untuk melepaskan elektron, sehingga energi ionisasinya juga semakin besar. Maka kalau kita lihat di sini, unsur yang paling stabil juga umumnya itu memiliki elektron valensinya 8 atau kestabilannya oktet, bisa juga kestabilannya duplet. Tapi kembali lagi ke kestabilannya itu kita lihat energi ionisasinya terbesar. Maka apa yang kita jawab? Yang P, Miss. P, Miss. P, Bu. Yang unsur P. P, Unsur P. benar. Unsur P itu kan si He karena He, helium. Unsur Ki itu 18 ada si Ar. Unsur R 10 ya, 10 itu ada si Ne, kemudian yang R ini kan si Ar. Namun energi ionisasi yang P itu lebih besar, artinya dia lebih stabil atau lebih sulit untuk melepaskan elektron. Maka jawaban yang tepat kita pilih adalah unsur P. Kita lanjut untuk nomor 16. Nah, nomor 16 katanya unsur halogen yang memiliki bilangan oksidasi hanya negatif adalah, masih ingat kemarin kita ada namanya ion oksihalogen. Ion oksihalogen itu adalah ion yang ada dia -1 ya, karena ClXO negatif, ada X2 negatif, ada XO3 negatif, ada XO4 negatif. X itu adalah unsur halogen. Gitu ya, Nak. Namun ada unsur halogen yang biloxnya itu hanya -1. Masih ingat nggak siapa?
Hanya siapa, Nak? Fluorine, Miss. Fluorine, Bu. Iya, Fluorine. pinter. Hanya fluorine, pinter. Karena apa? Karena fluorine itu hanya bisa bereaksi -1. Jadi dia tidak bisa membentuk ion oksihalogen. Ion oksihalogen umumnya itu berlangsung pada si Cl, kemudian ada si Br dan I, gitu ya. Yang paling banyak itu si Cl. Jadi dia punya bilox -1, kemudian -3, kemudian -5 dan -7. Pintar, jawabannya fluorine. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya katanya urutan titik didih asam halida di bawah ini yang benar adalah, masih ingat? Asam halida dari atas ke bawah titik didihnya akan semakin tinggi. Namun terjadi perbedaan karena di salah satu asam halida memiliki yang namanya ikatan hidrogen. Ada siapa itu? Masih ingat nggak? Jadi kalau kita lihat, di sini ada kalau asam halida dari atas ke bawah, ada siapa tuh, Nak? Ada si HF, kemudian HCl, ada HBr, kemudian ada HI. Benar ya? Seharusnya dari HF ke HI, itu titik didihnya akan semakin tinggi. Namun, karena di HF ada ikatan hidrogen, maka HF memiliki titik didih paling tinggi. Disusul dengan HI, kemudian disusun dengan HBr, kemudian disusul dengan HCl. Benar ya? Maka jawaban yang tepat siapa? Yang paling besar adalah HF. Maka jawabannya yang mana, Nak? HF, HI, HBr, kemudian HCl. Maka jawaban yang tepat adalah Yang D, Bu. yang D. Benar. D, Miss. Jadi ingatnya seperti itu, Nak. Dari atas ke bawah, asam halida itu lebih paling besar titik didihnya adalah si HI. Namun, karena si HF memiliki ikatan hidrogen, maka HF memiliki titik didih yang paling tinggi. Nah, masih ingat nggak ikatan hidrogen itu selain terjadi pada molekul HF, terjadi pada molekul apa lagi, Nak? Masih ingat ikatan hidrogen itu ikatan apa? Antara apa dengan apa? Ya, saya ulangin saja. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antar molekul hidrogen berikatan dengan F, kemudian berikatan dengan O, kemudian berikatan dengan N. Jadi ada molekul HF, ada molekul H2O, dan ada molekul NH3. Harus diingat ya, Nak ya. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, soal berikutnya katanya kekuatan asam dari senyawa asam oksihalida atau asam oksihalogen adalah, masih ingat nggak nih? Kekuatan asamnya. Gimana kemarin konsepnya, Nak? Nah, yang lebih banyak O-nya, titik didihnya atau kekuatan asamnya akan semakin tinggi. Gitu kan kemarin? Yang semakin banyak O-nya, maka dia kekuatan asamnya akan semakin tinggi. Maka jawaban yang tepat adalah HClO4 lebih besar dari HClO3, lebih besar dari HClO2, lebih besar dari HClO. Nah, ini kan untuk asam oksihalida yang sama-sama pakai Cl. Namun kalau kemarin dia beda, misalnya ada HClO, ada HBRO, ada HIO. Maka siapa yang paling tinggi titik di kekuatan asamnya kemarin, Nak? Makin ke bawah semakin besar kekuatan asamnya kemarin, karena maka I yang paling besar, kemudian disusul dengan BR, kemudian disusul dengan Cl. Jangan lupa. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Kita lanjut. Nah, halogen yang dimanfaatkan sebagai pencampur pasta gigi. Masih ingat nggak? Apa halogen yang dimanfaatkan untuk pencampur pasta gigi, Nak? Fluorine, Ma'am. Iya, jadi kalian sering di iklan-iklan itu pasta gigi mengandung fluoride gitu ya. Jadi fluoride Ya, itu Ma'am. atau mengandung fluorin, pintar. Nah, itu jawabannya adalah ayam. Kita lanjut.
Soal berikutnya, katanya perhatikan kegunaan gas mulia dalam kehidupan sehari-hari di tabel berikut. Pertanyaannya, pasangan yang tepat antara unsur dan kegunaannya adalah, apa jawabannya nak? Helium, katanya untuk pengisi 1, 2, balon Mem. udara, benar nggak? Benar, Mem. Benar. Mem, benar, Neon, Mem. pengisi lampu tabung, benar. Iya, Mem. Lampu neon, Mem. Iya, Benar, pasti Mem. jawabannya adalah 1 dan 2, Mem. ayam. Kita lanjut. Argon, pencampur pengisi tabung LPG. Benar nggak, nak? Benar atau salah? Enggak ya. Kripton, fotografi tingkat tinggi. Benar. Kripton itu fotografi tingkat tinggi, nak. Xenon, pembuat tabung elektron, juga salah. Yang benar itu 1, 2, dan 4. Ya, jawabannya itu yang tepat 1 dan 2. Kita lanjut untuk soal nomor berikutnya. Nah, kita langsung ke pertanyaan aja. Sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur golongan. Oh, dia nanya, sifat-sifat di atas itu dimiliki oleh unsur golongan berapa gitu ya. Alkali, Mem. Oke, benar atau salah? Amri Benar, Mem. jawabnya Alkali, alkali. Mem. Benar, Mem. Alkali. Iya, benar. Jadi dia dapat membentuk ion positif, logamnya sangat reaktif. Dilihat dari kereaktifannya kenapa? Ketika logam alkali kita kasih dengan air akan membentuk yang namanya ledakan. Ledakannya dari apa? Dari gas H2 yang dihasilkan. Nah, dan di alam dia tidak terdapat dalam keadaan bebas. Gitu ya, nak? Nah, selain itu, apalagi karakteristik dari logam alkali? Logamnya lunak atau keras? Ayo. Lunak, Mem. Lunak, Mem. Bisa dipotong, Logam Mem. lunak. Kemudian dia bersifat reduktor atau oksidator? Reduktor. Reduktor, Mem. Iya, Reduktor, Mem. bersifat reduktor. Kemudian dia mengkilap atau tidak? Mengkilap, Mem. Iya, mengkilap. Pintar sekali. Lanjut. Nah, senyawa yang digunakan untuk melelehkan salju di jalan dan membuat korek api adalah, yuk, mencairkan salju. Masih ingat nggak konsep sifat NaCl, Mem. poligrafi larutan? Mencairkan salju kita pakai apa, nak? Garam, Mem. NaCl, pinter. Maka jawabannya 1. Untuk peledak atau pembuat korek api itu, korek api kan berwarna. Ada siapa di situ, nak? Ada Ya, ada KClO3. Tidak ada pilihan lain. Jawabannya adalah ayam. 1 dan 2. Iya, 1 dan 2. Pintar. Lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ion kompleks. Rumus ion kompleks yang benar adalah, ayo, karena saya tidak punya pen tablet, coba kita, kalian yang mengerjakan dulu, nak. Fe bilangan oksidasinya 2. Ligannya si Cn, dan jumlah bilangan koordinasinya 6. Rumus ion kompleks yang tepat adalah, ayo, apa jawabannya, nak? FeCN 4-, Mem. Min 6, Mem. Ulangin. A, Mem. 1 orang. A, Mem. A, Mem. A. FeCN 4-. FeCN 6 kali 4 negatif. Benar ya, nak ya? Karena positif Iya, 2 ditambah 6 kali minus 1, jumlahnya minus 4. Tapi sebenarnya ada yang salah di rumus ini. Apa yang kurang, nak? Apa yang kurang di opsi ini, nak? Tidak ada kurung Itu dia, Mem. kurawang. Iya, harusnya kita kurungkan dulu, baru kita kasih ion di atas, kan? Iya, ini Iya, Mem. salah satu kesalahan, maka jangan diikutin yang ini. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, katanya ada ion kompleks yang tersusun dari ion pusat besi 2 dengan ligan 2 molekul. 2 molekul apa tuh? 2 molekul air dan 4 ion tiosulfat. Rumus ion kompleks tersebut adalah, ayo, apa rumusnya? Silakan yang lain. Ada Rahmi, ada Syifa, ada Zulaika, Cherry, Yusli, Isdriani. Silakan bersuara, nak. Ayo, Zulaika, ayo. Apa rumusnya, nak, yang tepat? Silakan, nak. Mem, itu kayaknya Bella, Mem. Kayaknya B. Oke, kita lihat. Siapa lagi yang mau berpendapat? Ayo, kita hitung, nak. Oh, jumlah seluruhnya. Positif 2 ditambah 0 ditambah 4 dikali minus 2. Itu adalah positif 2
dengan 4 dikali minus 2. Harusnya minus 6 ya, Nak ya? Minus 6 kan? Apa jawabannya yang tepat? Mem, C, mem. Cacing. Iya, cacing. Nah, kalau kita Keren. disuruh menamakan, apa berarti namanya, Nak? Namanya adalah Dihidro. tetratiosulfato ferat 2. 2. Kenapa ferat 2? Karena dia anion. Anion, logam utamanya atau ion pusatnya itu harus ditambah akhiran AT. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang nomor 25. Pertanyaannya adalah, jika logam Na dimasukkan ke dalam air yang sudah ditetesi indikator fenoftalen atau PP, maka larutan berubah menjadi berwarna merah. Pada reaksi tersebut, zat yang dihasilkan adalah, apa jawabannya, Nak? NaOH, Miss. Iya, pintar. NaOH. Jadi Na ditambah H2O hasilnya adalah NaOH ditambah dengan H2. Nah, NaOH-nya bersifat basa, sehingga ketika kita tetesin indikator fenoftalen, warnanya dari bening berubah menjadi merah. Kemudian H2-nya akan memunculkan asap atau api. Itu dia karakteristiknya. Kita lanjut ke nomor 26. Nah, senyawa berikut ini yang berikatan ion kecuali. Kembali ke konsep ikatan, ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk antara ion logam dengan ion non-logam dan terjadi serah terima elektron. Nah, untuk pertanyaan ini apa jawaban yang tepat? Nah, yang kita tahu ya, di situ semuanya logam, benar? Ya, Benar, Logam Mem. golongan Alkali tanah, 2A Mem. karena di opsinya. Nah, Ya, apa Mem, alkali jawaban yang tanah. tepat? Iya. Jadi ada pengecualian untuk BeCl2 ya, Nak ya. Si Be itu selain dia kurang reaktif, bisa terlihat dari dia tidak bereaksi dengan air, dia juga membentuk sebenarnya bukan ikatan ion dengan si Cl, namun dia membentuk ikatan kovalen. Itu yang sering orang bingung. Jadi BeCl2 ikatannya itu bukan ikatan ion. Bisa dipahami ya, Nak ya? Bisa, Nah, Mem. ini juga soalnya sama ya, Nak ya? Nomor yang berikutnya soalnya sama, jawabannya BeCl2. Kita lanjut ke soal nomor 28. Yuk. Magnesium nitrida atau Mg3N2 dibuat dengan pemanasan Mg dengan N2. Senyawa ini dipakai untuk pembuatan senyawa, katanya. Nah, jadi kalian Asam catat nitrat kah, saja. Miss? Apa, Nak? Asam nitrat kah? Oh, bukan. Oke. Kalian catat saja reaksinya ya, Nak ya. Mg3N2 ditambah H2O. Hasilnya adalah MgOH 2 kali ditambah NH3. Itu hasilnya. MgOH 2 kali ditambah NH3. Berarti hasilnya ada siapa? Ada magnesium hidroksida dan ada NH3. Apa itu NH3, Nak? Amonia, Miss. Iya, amonia. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Amonia. Jadi kalian catat nanti ya, Nak ya. Untuk reaksinya itu. Itu juga sebenarnya ini soal SBMPTN kayaknya. Saya salah letak ini. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, pernyataan mengenai unsur-unsur periode ketiga yang benar adalah, katanya. Unsur-unsur periode ketiga, yuk. Sifat logam Mg lebih kuat daripada Na. Benar nggak, Nak? Sifat logam Mg lebih kuat daripada Na. Benar nggak? Salah ya? salah, Mem. Salah. Mem. Yang Tidak B. itu, Mem. Sifat reduktor Na lebih kuat daripada Mg. Benar nggak? Benar, Mem. Iya, benar. Karena apa? Karena Na lebih mudah melepaskan elektronnya, membentuk ion positif. Sehingga dia akan bersifat oksidasi atau dia sifatnya adalah reduktor. Benar. Jawabannya B, tapi kita cek yang C.
Energi ionisasi Mg lebih kecil daripada Al. Bener nggak? Energi ionisasi dari kiri ke kanan akan semakin Mem. bertambah. Bertambah, Mem. Iya. Dari atas ke bawah semakin besar, dari kiri ke kanan semakin kecil ya, Nak ya? Semakin kecil ya? Bertambah. Mem di Energi MG ionisasi Mem, Dari tapi jarak makin semakin bertambah, Mem, besar, bukan? semakin kecil, semakin bertambah ya, Nak ya? Iya, Mem. Kemudian sifat oksidator Na lebih kuat dari Mg. Salah ya, oksidator itu lebih dari kiri ke kanan semakin besar. Oksida basa Mg lebih kuat daripada oksida Na. Salah ya. Nah, jadi ingat ya, Nak. Nanti kalian ketemu senyawa gini. NaO, oksida logam itu karena oksigen yang berikatan dengan logam. Apa sifatnya? Masih ingat nggak materi kelas 11? Oksida logam sifatnya apa? Asam atau basa? Masih ingat, Nak? Ya, saya ulangin aja. Nanti kalian akan Lupa, Mem. ketemu senyawa oksida logam. Oksida logam artinya ada oksigen yang berikatan dengan logam. Ada siapa itu, Miss? Ada Na2O. Nanti ada kalian ketemu K2O, ada BaO. Jadi, semua oksida logam sifatnya basa. Itu sering soal. Semua oksida logam sifatnya basa. Kemudian kalau oksida yang berikatan dengan non-logam, misalnya SO2, misalnya lagi ada FO2, sifatnya adalah asam. Ya, jadi oksida basa dia berikatan dengan logam, oksida asam dia berikatan dengan non-logam. Itu yang perlu kalian ingat ya, Nak. Kita lanjut soal yang berikutnya. Katanya urutan unsur-unsur menurut kenaikan nomor atomnya. Yuk. Berdasarkan kenaikan nomor atom, bagaimana kita lihat? Nomor atom dari kiri ke kanan, nomor atomnya semakin apa, Nak? Yuk, nomor atom. Makin gede, katanya. Miss. Hah? Makin gede kah? Iya, nomor atomnya semakin besar, energi ionisasinya makin apa? Besar juga. Makin besar juga, Mem. Flora, piano. Enggak lah, Nak. Energi ionisasi akan makin kecil. Ya. Maka kebalikannya, yang energi ionisasinya itu besar, dia memiliki nomor atom terkecil. Ya, maka jawabannya itu adalah C, kemudian A, C, kemudian A, kemudian B. Salah ya. B, kemudian yang paling kecil apa? Kenaikan nomor atom. Kalau berdasarkan kenaikan nomor atom, berarti yang paling kecil nomor atomnya, energi ionisasinya paling besar. Benar nggak konsepnya? Ini juga unsur periode ketiga, nah. Coba kita lihat, unsur periode ketiga, nomor atomnya itu kan dari kiri ke kanan semakin besar ya. Bukannya makin kiri ke kanan itu energi ionisasinya makin besar ya, Bu? Karena kan AR lebih besar dari Na, Bu. Oh iya, benar ya, Nak ionisasinya. ya. Karena apa? Karena semakin ke kanan, dia semakin sulit untuk melepas elektron. Benar ya? Maka jawaban yang tepat apa? C, kemudian A, kemudian CBA. B. Iya, jawabannya adalah C, kemudian B. CAB. CAB ya? CAB, Mem. Oh iya, Bu, CAB. CAB. Jawabannya adalah E. E. Benar. Lanjut. Masih ada ya waktu kita ya, Nak? Banyak kali soalnya ini. Lanjut nomor 31. Sebentar lagi. Unsur-unsur periode ketiga di alam terdapat dalam bentuk senyawa, kecuali unsur S. Hal ini dapat terjadi karena unsur S, apa katanya? Membentuk molekul poliatom yang stabil. Jadi unsur S itu lebih stabil ketika dia membentuk poliatomik. Makanya di alam unsur S itu dia dalam bentuk poliatomik. Jawabannya adalah C. Kita lanjut. Yang merupakan sifat unsur transisi adalah, yuk sifat unsur transisi. Memiliki ikatan logam yang kuat. Benar nggak, Nak? Benar? Benar. Titik didihnya rendah. Salah. Titik didihnya tinggi.
Mempunyai beberapa bilangan oksidasi, benar. Bener, Mem. Senyawa umumnya berwarna, benar. Bener, Dapat Mem. membentuk senyawa kompleks, juga benar. Bener, Maka Mem. jawabannya 1, 3, 4, dan 5. Ayam. Amin. Iya. Yang lanjut. Jika senyawa kompleks ini dilarutkan ke dalam air, maka akan terurai menghasilkan. Ingat, ini senyawa kompleks. Yang saya kasih tahu ke kalian kemarin, yang di depan muatannya pasti positif, yang di belakang muatannya pasti negatif. Sekarang kalian ionisasi. Kalian sudah tahu bahwa ion dari Cl kan -1 ya, Nak ya? Ya, Mem. Karena Cl jumlahnya 2, maka 2 Cl negatif. Artinya muatan negatifnya adalah -2. Maka muatan Negatifnya ada 2. positifnya agar -2. senyawanya 0, maka muatan positifnya berapa, Nak? 2 plus, Mem. Positif 2. Zn 2 plus. Iya. Maka ketika kita larutkan dalam air, maka terionisasilah menjadi ZnNH3 4 kali 2 positif ditambah 2 Cl negatif. Maka jawaban yang tepat adalah Dodol. Dodol. Lanjut. Mem, mau nanya, Mem. Iya, boleh. Silakan. Yang sebelumnya, Mem. Iya. Ini kenapa digabung gitu, Mem, sama ligannya, Mem? Zn-nya. Ini kenapa digabung dengan ligannya? Maksudnya, Nak? Kenapa digabung, diletak digabung itu sama NH3 4 kalinya, Mem? Iya, Nak. Karena kan dia udah dalam bentuk senyawa. Oh. Jadi Iya, dia Mem. ada yang positif, Senyawa ada yang kompleks. negatif. Sesuai dengan konsep ionisasi, ionisasi itu adalah terurainya ion positif dan ion negatif akibat pencampuran dengan air. Kan gitu ya. Ibarat kita mencampurkan HCl dengan air. H2O dengan air. Misalnya NaCl, kita larutkan dalam air, itu kan terurai menjadi Na positif dengan Cl-. Itunya, Nak. Tapi ini kan senyawanya senyawa kompleks, bukan senyawa yang biasa. Ya, paham ya? Lanjut. Ion kobalt dapat membentuk senyawa kompleks antara lain. Ini dia ion kompleksnya. Saya namain ya. Namanya itu adalah penta. NH3 apa, Nak? Pentaamin. Amin. Monokloro kobalt. 2 bromida. Kobalt 3 ya, Dan kobalt 3. Kemudian bromida. Itu namanya. Pernyataan yang benar untuk senyawa berikut ini. Yuk, kita ionisasi dulu ya, Nak ya. Berarti kan ionisasinya CONH3 5 kali Cl 2 positif ditambah 2 Br-. Kalau begitu, karena dia positifnya itu 2 positif. 2 positif ya? Benar ya, 2 positif. Cl-nya ya, -1, berarti CO-nya berapa? Positif positif 3, Mem. positif 3. Nah, benar nggak bilangan koordinasi kobaltnya 8? Salah. Bilangan oksidasi kobaltnya 3? Benar. Mem. Muatan ion kompleksnya 3? Salah. Salah, Mem. Kationnya itu adalah CONH3 5 kali Cl positif 2. Benar ya? Ada 2 yang benar nih ya. B dengan si E. Ya, Nak ya, ada 2 yang benar. Kita lanjut. Rumus molekul ion kompleks yang tersusun dari besi biloxnya 2 dan 2 ligan tiosulfato dan 4 ligan siano adalah, yuk, siapa yang bisa? Fe2 ditambah 2 kali -2 ditambah 4 dikali -1. Apa jawabannya? Ayo. Cn itu siano itu -1, Nak. Cn negatif. Tiosulfato itu S2O3 2-. Apa jawabannya yang benar? Jawabannya yang benar adalah ayam ya, Nak ya? Kan, Mem? Iya, -6 kan muatannya? Iya, Mem. Iya, jawabannya ayam. Yang terakhir. Nama yang benar dari senyawa berikut adalah, yuk, siapa yang bisa? Ionisasi dulu yang pertama, Nak. Apa ionisasinya, Nak? Saya bantu ya. Saya bantu ionisasi, kalian namain. 4 Fe3 positif ditambah 3 FeCN6 4 negatif. Yuk, berarti apa namanya?
besi 2, heksacyano besi 3 kan, Mem? Iya, besi 3. Besi 2, heksacyano besi 3. Kok besi 2? 4 Besi 3. Fe3 positif, berarti besi 3 heksacyanoferat. Ferat berapa dia? Kalau dia 4 min. Kalau 4 min berarti Fe-nya itu 2 positif, benar. Positif. Berarti Ferat besi 2. 3 heksacyanoferat 2. Ferat 2. Jawabannya adalah Caci. Nah, inilah gambaran soal-soalnya, Nak. Jadi kalian banyak berlatih membahas soal, lama-kelamaan juga kalian akan mengerti konsep teori yang ada. Jadi kalau hanya belajar teorinya aja nggak bahas soal, nanti kalian ngambang sendiri. Ya, apakah ada pertanyaan? Waktu kita sudah habis? Tidak ada? Iya, Ya, Mem. kalau tidak ada, silakan akses kuisnya pada psikologi. Saya belum kirim materi ya hari ini, nanti saya akan kirimkan ke kalian melalui WhatsApp, kalian tinggal akses kuis di psikologi. Nah, semoga hari ini bermanfaat, apa yang kita bahas bisa kalian terapkan, bisa kalian ingat, sampai kalian ujian nantinya, dan sampai kapanpun. Ya. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mem. Thank you, Bu.